Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari nggak salah satu sih, ini komennya banyak nih, tentang bagaimana keadaan dia atau bahagiakah dia dengan selingkuhannya, pihak ketiga atau pasangan dia yang sekarang ya, yang saat ini bersama dia. Mau dia itu bentukannya selingkuhan kalian kah atau pasangan sahnya kah, pokoknya dia dengan pasangan dia yang sekarang ya, yang bersama dia sekarang, apakah keadaannya, apakah dia bahagia. Oke. Aku akan mulai menarik energi dari si dia, keadaan dia seperti apa, apakah dia bahagia dengan pasangan dia yang sekarang, mau itu selingkuhan atau pasangan sah atau siapapun lah ya. Oke. Apakah keadaan dia sekarang bahagia? Wow, banyak sekali. Oke. Bottom of the deck ada Page of Swords. Di sini kartu pertama ada siapa nih? The Hermit, Ten of Pentacles reverse. Kemudian apa nih? Wheel of Fortune. Two of Pentacles. The Lovers reverse. Eight of Cups reverse. Ten of Wands reverse. Nine of Swords reverse. Dan apa nih? Hangman. Page of Swords. Aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang pintar sekali mempermainkan pikiran, ya, orang yang manipulatif, orang yang berpura-pura, orang yang apa ya, tidak jujur dengan perasaannya, orang yang ya banyak gaya lah kalau aku lihat di sini ya, orang yang banyak ingin mencari perhatian ya. Orang yang ingin menjadi center kehidupan seperti itu, inginnya diperhatiin. Dia orang yang pintar memainkan pikiran ya, sehingga dia ini akan bersikap seolah-olah tidak peduli, seolah-olah tidak cinta, seolah-olah tidak butuh, seolah-olah cuek, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini, dia orang yang sangat pintar sekali memberikan pasangannya beban secara emosional. Ya, beban secara emosional. Sehingga pasangannya akan merasa bersalah kalau misalkan dia tinggalkan. Jadi dia yang meninggalkan, dia yang bertingkah, tapi kamu yang akan gelisah. Karena dia itu orang yang pintar sekali mempermainkan pikiran ya, jadi dia punya taktik, punya strategi untuk membuat pasangan itu terngiang-ngiang sama dia. Jadi kayak ada kemelekatan yang sulit untuk bisa dilepas gitu ya. Jadi ketika dia menghilang, ketika dia pergi, ketika dia milih yang lain, yang rasa bersalah itu kita, bukan dia gitu. Orang yang narsis, orang yang egois ya. Dan aku lihat ini juga yang sering menyebabkan konflik di antara kamu dengan dia, sehingga apa ya, dari tindakannya ini membuat kamu merasa paranoid, merasa kamu yang bersalah, merasa kamu yang apa ya, ditinggalkan, merasa kamu yang apa namanya, yang menghancurkan hubungan. Intinya di sini kamu yang paranoid, bukan dia yang merasa bersalah, tapi kamu gitu ya. Jadi kamu kayak diberikan beban secara emosional ya oleh dia.
Kemudian aku lihat di sini sebaiknya kamu ini sih sembuhkan dulu rasa paranoid kamu ini ya. Karena kalau aku lihat di sini parah sih kamu merasa kayak kehilangan banget ya. Karena kalau aku melihat di sini ya, ada seseorang di sini itu yang sedang mencoba untuk melepaskan diri dari rasa kesepian. Ya, dia perlu untuk sembuh dulu dari perpisahan yang menyakitkan, rasa patah hati dari masa lalu ya, dan apa ya, orang yang siap di sini untuk memulai awalan baru lagi setelah dia sembuh dari masa lalu. Ya, ini bisa jadi energi kamu, ini bisa jadi energi dia. Kalau aku lihat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang lebih tua dari kamu, mungkin usianya lebih tua dari kamu, atau ya mungkin sikapnya itu kayak lebih dewasa gitu ya, lebih bijaksana gitu ya, lebih bijaksana. Jadi kalau misalkan kamu ingin berdealing dengan dia kembali, nampaknya butuh effort yang cukup keras, effort cukup besar gini. Dan aku lihat juga memang kayaknya kamu dengan dia ini sudah berpisah sudah cukup lama ya, sudah cukup lama di sini. Dan ya sudah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan. Kalau aku merasa situasi dia atau keadaan dia saat ini itu sedang merasa terjebak dengan keuangan ya. Dia kayak ketika dia orangnya kan orang yang sangat ini ya, hidupnya itu penuh dengan dikelilingi barang-barang mahal, gaya hidup mewah ya. Terus itu intinya suka menghambur-hamburkan uang, inginnya kelihatan hedon, kelihatan kaya raya, kelihatan tuh hidupnya mewah lah, seperti itu ya. Aku lihat di sini. Dan dia sekarang itu merasa kayak terjebak dengan keuangannya. Atau bisa jadi saat ini tuh secara keuangan dia lagi terpuruk ya, lagi di ambang kepunahan. Yang kayak gitulah ya. Ada dimana selama ini dia itu mungkin selain memiliki gaya hidup yang hedon, dia ini juga sering membeli barang-barang tidak berguna atau barang-barang yang tidak bisa diputar lagi ya uangnya gitu. Misalkan kayak dia membeli rumah mewah ya, tapi ternyata ketika dia sudah membeli rumah itu ternyata nggak ditempati atau tidak dikelola dengan baik, atau tidak dijadikan suatu tempat yang untuk misalkan bisnis atau apa gitu, sehingga tidak ada perputaran uang di sini. Dan akhirnya justru malah rumah itu terbengkalai, tapi dia juga harus membiayai ya kebutuhan rumah itu ya, mungkin dari harus bayar listrik, harus bayar yang bersih-bersih atau apa gitu, sehingga dia kayak kelimpuhan gitu loh, kelimpuhan dengan apa yang telah dia beli dengan cara dengan kegunaan yang sia-sia gitu loh, nggak dipergunakan dengan baik gitu. Jadi saat ini aku lihat dia kelimpuhan secara keuangan. Bahkan aku lihat sampai-sampai ini ada yang sampai kehabisan tabungannya loh untuk membeli hal-hal yang tidak penting dalam hidup dia. Ya, aku lihat di sini. Jadi ketika dia saat ini entah ini pasangan sahkah atau ini adalah selingkuhannya kah ya, intinya secara keuangan si dia ini lagi anjlok ya, lagi anjlok. Ada ketidakstabilan juga di hubungan dia dengan pasangannya sekarang. Bahkan dia kalau aku lihat saat ini tuh hubungannya ada yang sudah berpisah dengan pasangannya, atau ada yang sudah berpisah dengan selingkuhannya. Intinya si dia ini seperti tidak bisa memberikan kepastian kepada pasangannya gitu ya. Nah, jadi ada ketidakstabilan dan tidak bisa memberi kepastian kepada pasangannya, sehingga dia berpisah dengan si pasangannya. Entah siapa itu, entah itu dia pasangan sah ataupun pasangan selingkuhannya, kayak gitu ya. Karena memang aku lihat hubungan dia ini tuh memiliki akar yang goyah, sehingga
apa ya, dia meninggalkan pasangannya itu demi tujuan yang egois. Dia ingin selamat sendiri, kayak gitu bisa dibilang ya. Dan dia juga nggak yakin gitu dengan hubungan dia jangka panjang dengan si pasangannya itu. Karena kalau aku lihat juga banyak sekali konflik atau perselisihan di antara dia dengan si pasangannya sekarang ya. Dan banyak pertengkaran yang ditimbulkan karena kalau aku lihat dia ini sedang mengalami krisis keuangan, sehingga ada tekanan yang dia rasakan dan akhirnya menimbulkan apa itu kegoyahan juga di hubungan dia ya. Ada suatu kewajiban tentang keuangan yang harus dia fokuskan, sehingga tuh ya dia sering emosional gitu loh ya, emosinya nggak stabil, jadi sering bertengkar dengan pasangan dia yang sekarang. Kalian situasikan aja dia pasangannya itu siapa, mau selingkuhan kalian kayak mau apa namanya itu pasangan sah kayak atau siapalah ya, pokoknya ini dia dengan pasangan itu aku lihat bertengkar, dan ada yang berpisah di sini, ada yang sudah berpisah. Karena dia itu punya sikap yang non tradisional gitu loh, atau tidak bisa bersikap konservatif gitu ya. Gimana ya, orang yang suka menghambur-hamburkan dengan sesuatu yang tidak apa ya, tidak menguntungkan gitu loh ya untuk hidupnya. Gitu tadi kayak misalkan membeli rumah padahal dia udah punya rumah, beli rumah mewah atau villa mewah kayak gitu ya. Taunya ya keteteran sendiri untuk bayar pajaknya, untuk bayar bersih-bersihnya, terus itu bayar listrik, bayar perawatan ini itu. Akhirnya di sini dia kelimpuhan sendiri. Atau misalkan beli apa tuh barang apa gitu ya, kelimpuhan sendiri sekarang, bahkan sampai tabungannya ada yang terkuras habis aku lihat di sini. Dan perubahan yang saat ini terjadi di hidup dia sebenarnya ini tuh kayak apa ya, kayak pembelajaran ya dari semesta untuk dia. Jadi perubahan yang, karena ini perubahan itu kayak tiba-tiba gitu loh ya, perubahan yang tidak bisa dia tangani, atau perubahan yang tidak bisa dia persiapkan, tahu-tahu sudah terjadi aja seperti ini ya. Sebenarnya perubahan ini untuk apa ya, bagi dia itu sebenarnya positif, karena perubahan ini sepenuhnya dapat mengubah hidup dia yang tadinya punya kehidupan yang kacau ya dan penuh dengan keluhan, sekarang menjadi suatu pengalaman yang harus dia hargai gitu ya. Ini menjadi pembelajaran yang baik dalam hidup dia, karena mungkin selama ini dia punya kehidupan yang bermewah-mewah ria, tidak apa ya, tidak memikirkan keluarga sahnya, kayak dia malah have fun dengan selingkuhannya, atau dia punya gaya hidup yang bebas seperti itu ya. Sekarang apa yang dia lakukan sekarang, apa yang terjadi pada dia sekarang itu menjadikan suatu pembelajaran yang positif dalam hidup dia, dan ini tidak akan terlupakan bagi dia gitu ya. Nah itu memang kalau Wheel of Fortune itu sebenarnya apapun yang terjadi itu bisa menjadikan suatu pembelajaran yang positif ya. Memang sebenarnya perubahan itu enggak semuanya itu mudah gitu ya, pasti akan ada pengorbanan yang harus dia lakukan, pasti juga akan ada pengorbanan yang terasa tidak nyaman, tidak adil, dan bahkan dia harus kehilangan sesuatu ya. Tapi dalam jangka panjang, apa yang hilang itu, apa pengorbanan yang dia rasakan itu akan bisa memberikan manfaat yang lebih besar kok bagi dia gitu ya. Jadi sebenarnya ini pembelajaran untuk dia ketika dia mempermainkan kamu, mengkhianati kamu ya. Di sini dia kayak, kalau kata jahatnya tuh ya, kena karma buruk. Nah seperti itu. Tapi sebenarnya semesta itu tidak pernah jahat ya. Semesta itu selalu membuat umatnya atau makhluknya itu agar bisa menjadi versi terbaik. Jadi ya diberikan situasi seperti ini ya, dia kehilangan banyak uang, dia kehilangan banyak harta seperti itu, untuk merubah dia agar dia sadar ya, nggak semua di dunia ini dinilai oleh harta, dan nggak semua di dunia ini yang tidak dia lihat dengan hati itu tidak penting gitu ya. Kayak kamu ya, kamu orang udah baik-baik sama kamu ya, kamu udah baik-baik sama dia tapi tidak dilihat dan tidak diurus atau tidak
tidak diperlakukan dengan baik. Ternyata di sini dia kena deh karma buruknya gitu atas tindakannya. Dan kalau ini masalah percintaan kamu dengan dia, Wheel of Fortune, ada juga tuh kemarin aku lihat baca ada yang nanya nih. Terus gimana? Apakah dia dengan pasangannya atau dia yang saat ini bersama selingkuhannya, apakah dia akan kembali lagi padaku? Ada yang bilang, nih iya, karena ini Wheel of Fortune ya, mau sejauh apapun kalian dipisahkan, mau sejauh apapun kalian, mau selama apapun kalian dipisahkan, ada potensi kalian akan dipersatukan kembali. Dia akan didatangkan kembali dengan kamu, seperti itu. Tapi nampaknya dia harus menyelesaikan masalah dia terlebih dahulu nih, terutama tentang keuangan ya, karena kan saat ini dia lagi boncos. Aku lihat di sini dia boncos banget secara keuangan ya, benar-benar berhamburan keuangan dia itu, benar-benar apa ya, lepas dari genggaman semuanya ya. Jadi ini kan dia itu punya gaya hidup yang hedon ya, orang yang punya gaya hidup hedon, bahkan sampai berhutang-hutang, berani hutang untuk mendapatkan segala sesuatu yang dia mau gitu ya, atau mungkin berhutang untuk menutupi hutang dia yang lainnya, seperti itu. Intinya di sini saat ini dia sedang berusaha banget untuk memperbaiki keadaan finansial dia. Dia sedang mencoba untuk gimana bisa memenuhi kebutuhan hidup dia. Terus itu juga kalau dia mungkin harus membiayai keluarganya atau membiayai pasangannya ya, atau bahkan ini juga dia memikirkan untuk keuangan jangka panjang ke depannya dia mau gimana kayak gitu ya. Jadi saat ini dia fokusnya itu sama keuangan dia terlebih dahulu. Bahkan aku lihat di sini ada ketidakstabilan dari dia, fokus dia ya, maksudnya itu fokus, perhatian, tujuan, arah hidup dia tuh kayak nggak balance gitu ya, karena dia terlalu umpek gitu dengan keuangan dia. Jadi hubungan dia dengan pasangannya pun nggak stabil ya, nggak stabil. Bahkan mungkin ada yang sampai bercerai atau ada yang sampai berpisah di sini ya, dia dengan pasangannya. Bahkan dia dengan keluarganya pun ya jadinya nggak terlalu dekat atau nggak terlalu punya waktu luang bisa kumpul-kumpul bersama. Aku lihat di sini intinya dia dengan pasangannya atau dia dengan keluarganya itu nggak stabil karena ada rasa stres yang dia alami saat ini tentang karir, keuangan ya. Pokoknya aku lihat di sini stres banget ya. Dia sibuk banget dengan bagaimana cara mengembalikan situasi kehidupan dia seperti dulu lagi, yang aman, nyaman, tentram gitu, yang berkelimpahan gitu ya. Intinya di sini dia pengen stabil dulu secara keuangan. Gitu. Kemudian di sini apa ini? Two of Cups reverse ya, perselingkuhan ya, perselingkuhan yang dia lakukan ya. Sebenarnya awalnya hubungan kamu dengan si dia itu baik-baik saja, tapi ternyata tiba-tiba dia juga berubah. Jadi orang yang selalu melakukan segala sesuatu atau terjadi dalam hidup dia itu kayaknya tiba-tiba semua, tiba-tiba berubah keuangannya, tiba-tiba hancur keuangannya, tiba-tiba selingkuh ya. Jadi hubungan ini kuat banget perselingkuhannya. Dia pernah selingkuhin kamu atau memang saat ini lagi selingkuh atau gimana, pokoknya kuat banget perselingkuhannya di sini yang dia lakukan ya. Akhirnya dia berubah dan akhirnya dia berpisah dengan kamu. Dia memilih si pasangannya itu yang sekarang. Entah pasangannya sekarang itu adalah selingkuhannya atau pasangan sahnya gitu ya. Intinya dia memilih si dia, si mereka lah, kita bilang si mereka si mereka gitu. Jadi kuat banget ini perselingkuhan ya. Kemudian ada Eight of Cups. Jadi ketika dia melakukan perselingkuhan itu, aku melihat bahwa memang dia merasa hubungan kamu dengan dia itu kayak sudah gagal, sudah tidak bisa lagi dibentuk, sudah tidak bisa lagi diperbaiki, seperti itu. Dia merasa kayak hubungan kamu dengan dia itu ya udahlah itu ya, udah nyerah gitu, dia udah nyerah. Makanya di sini dia dengan percaya diri, dengan keyakinan diri meninggalkan kamu, memilih yang lain, seperti itu ya, memilih untuk pergi dari kamu karena dia ngelihat nih hubungan udah nggak bisa diselamatkan lagi
ya mungkin memang ada masalah di antara kalian, atau kalian sudah tidak bisa diajak diskusi lagi, atau entah apalah, pokoknya dia udah ngerasa kayak menyerah dengan hubungan kalian. Dia ngerasa bahwa hubungan ini udah gagal, udah nggak bisa diselamatkan lagi. Makanya dengan percaya diri dia meninggalkan kamu, dia pergi meninggalkan kamu. Tapi ternyata niat semesta tidak seperti itu. Niat semesta, bukan niat sih, lebih rencana ya. Rencana semesta di sini ternyata dia ini tuh ini sabar, aduh aku lupa. Oh ya, semesta itu melihat bahwa ada urusan yang belum selesai di antara kamu dengan dia. Ya, dia berpikir bahwa kita udah selesai, tapi ternyata semesta berpikir, semesta punya rencana. Ini kamu dengan dia belum selesai hubungannya, makanya di sini nanti dia akan didatangkan lagi dengan kamu, harus menyelesaikan masalah yang ada di antara kalian yang memang belum selesai. Ada unfinished business lah intinya ya di sini dia dengan kamu. Jadi kalau aku lihat ya, dia akan didatangkan lagi dengan kamu. Nah nih ya, ada Ten of Wands. Keadaan dia saat ini tuh masih dalam keadaan sulit ya. Mau sulit karirnya kah, keuangannya kah, percintaannya kah, atau hidupnya lah, apalah, sosialnya atau apa. Intinya saat ini kehidupan dia penuh dengan kekelaman ya. Kelam lah hidup dia saat ini, kelam aku lihat. Benar-benar ngerasa menderita banget nih orang, merasa hidup dia sulit banget ya, sampai capek gitu untuk punya tenaga untuk menjelaskan situasi keadaan dia ke pasangannya atau ke kamu pun dia kayak nggak sanggup. Nah ini ya, jadi ketika dia udah capek banget kayak gini pun dia tanggung sendiri. Aku lihat di sini dia tanggung sendiri, dia tidak menceritakannya ke siapapun, bahkan dia tidak menceritakannya ke pasangannya bahwa keadaan dia itu benar-benar terpuruk saat ini. Jadi aku lihat ada kesalahpahaman juga di antara dia dengan pasangannya yang sekarang, seperti itu ya. Jadi iya, aku lihat di sini ada pertengkaran juga dia dengan pasangannya. Nah bisa jadi pertengkaran inilah yang menyebabkan dia dengan pasangannya berpisah, karena dia nggak mau terlihat, apa ya, lebih tepatnya sih kayak ini orang kan orang yang ingin jadi pusat perhatian, center gitu ya, dan dia juga orangnya narsis, egois, jadi nggak mau kelihatan kalau dia itu lemah, bangkrut, nggak punya duit. Nah dia nggak mau terlihat seperti itu, terlihat boncos, terlihat apalah itu sebutannya, pokoknya melarat gitulah ya. Dia nggak mau, atau dipandang rendah oleh pasangannya itu melarat gitu, dia nggak mau gitu. Jadi dia pendam sendiri, dia usahakan sendiri, dia pontang-panting sendiri ya. Aku lihat di sini, pokoknya di sini dia kesulitan banget saat ini. Jadi ada kesalahpahaman dia dengan pasangannya, dan ya udah ada pertengkaran, ada kesalahpahaman seperti itu. Kemudian aku melihat bahwa si dia ini menyesal banget, karena dia ini akhirnya tersadar dia pernah bohongin kamu, dia pernah selingkuhin kamu, dia pernah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, menipu, apalah pokoknya ya, kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Dia menyesal banget, dan sekarang semuanya terbongkar, semuanya terkuak. Baik itu kamu sudah mengetahui sifat aslinya, mungkin orang-orang sekitarnya juga tahu ya, atau keluarganya juga akhirnya tahu buruk-buruknya dia ini. Pokoknya semua kebohongan, semua perselingkuhan, penipuan atau apapun yang pernah dia lakukan itu terbongkar semua. Jadi dia ada rasa bersalah, malu, ya kecewa pada diri sendiri, terus itu ya pokoknya nggak enak banget lah sama kamu di sini. Dia menyesal banget, ada rasa penyesalan yang begitu besar dari dia. Ya, nyesal banget karena semuanya terkuak, akhirnya terbongkar. Jelek-jeleknya dia ini, bobrok-bobroknya dia ini, itu semua terbongkar. Dan sekarang kamu tahu gitu kan, semua kejelekan-kejelekan dia ini, bobrok-bobroknya dia ini. Ya dia malu banget lah ya, dia malu banget, selingkuhin kamu, bohongin kamu, semuanya terkuak tuh. Dan bahkan ada rasa bersalah juga sama kamu. Kemudian di sini ada The Hangman ya. The Hangman ini aku melihat bahwa saat ini dia butuh untuk tenang ya, butuh untuk menyendiri, butuh untuk tidak
banyak memaksakan kehendak, memaksakan seseorang atau memaksakan segala sesuatunya. Saat ini dia sedang mencoba untuk bersikap tenang, berpikiran terbuka, melihat banyak peluang, mencari banyak peluang, melihat dari banyak sudut pandang. Ya, dia mencoba untuk berpikir secara luas, punya wawasan yang luas gitu. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk tenang, walaupun sebenarnya nggak tenang ya, tapi dia akan mencoba untuk tenang. Dan dia juga nggak mau memaksakan segala sesuatunya. Kalau misalkan pasangan yang sama dia sekarang itu memilih untuk meninggalkan dia, ya udah, mau nggak mau dia akan relakan. Maksudnya itu ya udah gitu, kalau misalkan mau berpisah, toh dia juga nggak bisa memaksakan jika memang salah satu di antara kita ya belum siap gitu ya. Ternyata di sini kan dia sadar diri gitu ya, gimana dia mau bertanggung jawab dengan si pasangan yang sekarang kalau kehidupan dia aja belum siap gitu. Jadi saat ini dia butuh untuk tenang dulu ya, tenang, memikirkan segala sesuatunya, cari solusinya gimana, terus itu juga berpikiran luas ya, cari peluang, terus itu tidak memaksakan segala sesuatunya. Terus itu juga aku melihat di sini dia ingin melihat dari perspektif orang-orang yang memang berbaur dengan dia. Kayak misalkan dia dengan pasangannya nih, dia dengan pasangannya. Saat ini kan dia nggak ada kemampuan untuk bertanggung jawab ya. Maksudnya tuh meneruskan hubungan dengan dia, dengan si mereka. Nah terus itu ya udah, kalau gitu kalau misalkan pasangan ingin berpisah dengan dia ya mau nggak mau gitu loh. Ya jadi dia nggak memaksakan kehendak dia saat ini. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk mengikuti atau melihat dari perspektif pasangannya atau perspektif pasangannya. Nah, kalaupun dia mau datang ke kamu lagi, ya kan kalau aku lihat di sini dia ingin datang lagi ya ke kamu. Nih dia di sini kartu ini Wheel of Fortune dan kartu Eight of Cups Reverse ini kan menandakan dia ingin datang lagi ke kamu. Dia juga ngelihat dari perspektif kamu, kira-kira kamu masih mau nggak ya nerima dia? Gitu. Sedangkan keadaan dia ini juga kan belum siap. Jadi dia pikir-pikirkan lagi. Belum. Jadi makanya saat ini belum ada pergerakan apapun. Karena dia melihat dari perspektif orang-orang yang memang terhubung dengan dia. Terus juga dia melihat dari sisi dia. Apakah dia memang udah sanggup untuk menjalin hubungan saat ini ketika semua keadaan dia hancur. Gitu ya. Jadi seperti itulah keadaan dia ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Tapi intinya saat ini dia sedang menata kembali, mencoba menata kembali kehidupan dia. Untuk masalah percintaan, apakah dia pasanganmu, selingkuhanmu atau siapapun, ya intinya keadaan dia lagi hancur berantakan secara materi dan pasangan dia yang saat ini bersama dia dan dia bersama kamu itu hancur. Ya, untuk apakah dia akan kembali lagi dengan kamu? Iya. Ya, orang yang dia selingkuhi, entah kamu pasangan sahnya kah? Ya, intinya saat ini hubungan dia dengan si orang yang kemarin bersama dia hancur. Terus hubungan dia dengan kamu sekarang juga hancur gitu ya. Terus juga keuangan dan karir dia juga hancur. Jadi kehidupannya hancur berantakan. Gitu ya. Ya kalau dibilang apakah dia akan datang lagi? Yes, dia akan datang lagi, tapi aku lihat nampaknya butuh waktu karena dia juga harus bisa melihat perspektif dari kamunya, apakah kamu masih mau menerima. Terus itu juga dia nggak mau memaksakan kehendak dia. Kalau memang salah satu di antara kita belum siap ya mau gimana gitu. Terus juga keadaan keuangannya mungkin juga dia harus stabilkan dulu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk zodiaknya. Di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat ada Virgo. Udah itu aja. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, aku rasa cukup pembacaan kali ini. Nih alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, atau hubungan ini, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap hubungan kalian. Yang terpenting adalah ceritanya sama. Dah itu aja.
Ini pembacaan memang untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.